Al-Quran terus mendesak umat Islam untuk mempelajari sejarah dan menjelajahi masa lalu. Bahkan sebagian besar wahyu ilahi terdiri dari informasi dan data mengenai masa lalu. Kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Siti Maryam, dan Nabi Isa terhubung satu sama lain dengan sangat detail, sehingga mendorong orang-orang untuk merenungkan dan mempelajari pengalaman-pengalaman masa lalu. Nasihat-nasihat Al-Quran ini mengilhami para muslim generasi pertama untuk merekam informasi sejarah dengan cara yang cermat. Sebagaimana orang-orang dari peradaban kuno lainnya, para muslim tidak hanya menulis sejarah, tetapi juga berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan historiografi sebagai sebuah subjek. Seperti kata seorang sejarawan Yunani kuno, seperti Herodotus, Halikarnassus, yang menganggap sejarah sebagai urutan peristiwa belaka. Mereka tidak menyaring data satu persatu secara ketat demi memastikan keaslian sumber materi mereka. Mereka juga tidak berusaha mencari sebab-sebab utama terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mengarah kepada kemajuan atau kemunduran masyarakat manusia. Sebab-sebab utama kemajuan sejarah adalah menghindari para sejarawan kuno sampai para muslim merintis historisisme atau ilmu tentang penelitian sejarah. Bapak filsafat sejarah dan salah satu sejarawan paling berpengaruh sepanjang masa adalah Ibnu Khaldun. Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun dilahirkan di Tunis atau Tunisia saat ini dalam keluarga dari kalangan politisi terkemuka dan pegawai negeri sipil. Berasal dari Yaman, anggota-anggota keluarga Ibnu Khaldun menetap di Tunis pada tahun 1248 dan menjadi tokoh-tokoh penting dalam bidang politik dan urusan publik di Andalusia dan Afrika Utara. Ayah Ibnu Khaldun memilih melanjutkan penelitian akademik daripada menjadi politikus. Sebagai seorang sarjana bahasa Arab, sastra, hukum Islam, hadis, tasawuf, dan puisi, ia mengawasi pendidikan awal putranya di rumah dan memastikan Ibnu Khaldun menghafal seluruh Al-Quran. Ibnu Khaldun kemudian mempelajari tata bahasa dan sastra Arab sebelum mengejar ilmu-ilmu Islam tradisional. Ibnu Khaldun menonjol dalam studi-studinya dan menyelesaikan pelatihan intensif dalam tata bahasa Arab, teologi, aspek-aspek mistis Islam, dan mempelajari secara khusus fikih mazhab Maliki atau hukum Islam sebagaimana ditafsirkan Imam Malik bin Anas dari Madinah di bawah bimbingan ulama-ulama Maliki terkemuka waktu itu. Ia menggabungkan pelajaran-pelajarannya dalam ilmu-ilmu keislaman dengan pelatihan menyeluruh dalam ilmu-ilmu filsafat, termasuk metafisika, logika, matematika, filsafat, dan aspek-aspek kedokteran. Pelatihan ekstensif Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu keislaman dan filsafat ini tidak hanya memperluas cakrawala intelektualnya, tetapi juga mengasah pikirannya secara dahsyat. Ibnu Khaldun dibesarkan dalam keluarga yang aktif secara politik. Ia juga menerima pendidikan menyeluruh dalam bidang ilmu keagamaan dan filsafat pada zamannya. Sehingga Ibnu Khaldun mampu melampaui hal-hal yang superficial dan mengamatinya seolah-olah dalam kenyataan. Sebagai pelajar yang berbakat, ia sering mempertanyakan dan menganalisis kebijaksanaan yang diterima. Bahkan rasa ingin tahu yang tinggi dan pertanyaan-pertanyaannya yang intelek memungkinkannya memahami dan meresapi hal-hal yang tidak diamati orang lain. Oleh karena itu, tidak heran ia menjadi salah satu pengamat perilaku manusia dan masyarakat paling mendalam dalam catatan sejarah. Meskipun Ibnu Khaldun melanjutkan pendidikan formalnya sampai berusia sekitar 18 tahun,
Pendidikannya seringkali terganggu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik oleh bencana alam maupun malapetaka buatan manusia. Pada satu kesempatan, banyak wilayah di dunia Islam yang dilanda wabah mematikan. Wabah epidemik ini mengacaukan seluruh dunia Islam dan hampir menghabisi populasi Tunisia. Selama periode mengerikan dalam sejarah Afrika Utara ini, Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tua, kerabat-kerabat dekat dan guru-gurunya. Ini membuat Ibnu Khaldun yang berusia 20 tahun kesepian dan terisolasi. Terpukul oleh kehilangannya, Ibnu Khaldun menolak tawaran menjadi pejabat negara dan pergi ke Fez. Saat itu merupakan salah satu kota Afrika Utara paling makmur dan berkembang. Di sana ia bergabung dengan pejabat pemerintahan monarki Marinid, Sultan Abu Ainan, dan mengikuti pelatihan lanjutan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam dan filsafat di bawah asuhan ulama-ulama terkemuka di kota tersebut. Dengan mengombinasikan studi dan pekerjaannya di bidang pemerintahan, Ibnu Khaldun mendapatkan akses langsung kepada para politisi dan administrator pemerintah tingkat tinggi, juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman kehidupan politik secara langsung. Pemahaman teoritisnya tentang ilmu pengetahuan ditambah pengalaman kerja praktisnya sebagai pejabat pemerintah telah menajamkan pemahamannya tentang politik, urusan publik, dan dinamika sosial dari masyarakatnya. Orang-orang berhati lemah jarang bisa berhasil di dunia politik yang keruh dan tidak pasti. Tetapi Ibnu Khaldun bukan salah satunya. Ia tumbuh menonjol dalam peran barunya sebagai administrator politik. Saking terkesan dengan kinerjanya, Sultan Abu Inan mempromosikannya ke posisi politik yang sangat terhormat. Di awal usia 20-an, ia menjadi seorang politisi tingkat tinggi yang memegang kekuasaan politik yang besar dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Afrika Utara. Ia terus melayani Sultan Abu Inan dengan seksama sampai ia dituduh tidak setia dan kemudian dipenjara. Setelah Abu Inan wafat pada tahun 1358, Ibnu Khaldun dibebaskan oleh penggantinya dan kembali terjun ke dunia politik. Ibnu Khaldun baru berusia 28 tahun manakala ditunjuk sebagai seorang hakim atau qadhi berkat keahliannya dalam fikih Maliki. Akan tetapi ia merasa pekerjaan barunya itu sangat membosankan, rumit, dan berulang-ulang. Ini mendorongnya untuk meninggalkan Afrika Utara dan pindah ke Granada. Karena tidak ingin menjalani kehidupan yang tenang dan sepi, ia bisa berhasil dalam budaya ketidakpastian politik dan pergolakan sosial. Tidak heran, biografinya lebih seperti cerita penuh aksi James Bond daripada kehidupan salah satu pemikir muslim paling berpengaruh dalam sejarah. Setelah pindah ke Granada pada tahun 1362, Ibnu Khaldun menerima sambutan hangat dari para elite penguasa, termasuk Lisanuddin bin Al-Khatib, kepala kementerian negara yang terpelajar, yang nantinya menjadi salah satu sekutu terdekatnya. Sama-sama berprofesi sebagai intelek dan politisi, mereka memiliki banyak kesamaan, terutama semangat mereka untuk belajar dan meraup ilmu pengetahuan yang memperkuat tali persahabatan mereka. Namun di kemudian hari, akibat rasa iri dan persaingan, mereka berpisah dalam cara yang tidak mengenakkan. Sebelum mereka berselisih, Ibnu Al-Khatib menunjuk Ibnu Khaldun yang telah menjadi seorang ulama dan politikus bereputasi tinggi untuk memimpin sebuah misi kepada Raja Kastilia, Pedro. Tujuan misi ini adalah menandatangani perjanjian damai antara sang raja dan umat Islam Granada. Selama periode ini, ia mengunjungi kota nenek moyangnya, Sevilla, serta memperoleh keterampilan dan keahlian yang cukup banyak dalam bidang politik dan diplomasi internasional. Sekembalinya ke Granada, reputasinya sebagai orator, politikus,
dan tokoh masyarakat yang menakjubkan telah menimbulkan perasaan iri di kalangan sahabat-sahabatnya, termasuk Kepala Menteri Ibnu Al-Khatib. Mereka pun mulai mempersulit kehidupan Ibnu Khaldun. Pada akhirnya Ibnu Khaldun tidak punya pilihan selain meninggalkan Granada dan kembali ke Afrika Utara. Kala itu Afrika Utara sedang melewati salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah. Ibnu Khaldun pun terjebak di tengah-tengah ketidakpastian politik dan pergolakan sosial yang berlaku. Selama dekade berikutnya, ia menjalani kehidupan politik yang aktif yang kadang diselingi oleh masa-masa kesulitan dalam kehidupan pribadinya. Imbasnya, ia jatuh bangun menghadapi tantangan-tantangan pribadi yang besar, tetapi selalu bisa melewati kesemuanya dengan selamat. Maka tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Ibnu Khaldun merupakan seorang survivor sejati, dalam artian bahwa satu hari ia duduk di samping sultan dan di hari lainnya ia berada di penjara. Faktanya, kehidupan politiknya tak pernah statis dan membosankan. Ia justru seorang pengambil resiko yang seluruh hidupnya dipenuhi drama, ketidakpastian, dan ketegangan. Kemanapun ia pergi, ia terjebak di tengah-tengah plot, kudeta, dan intrik politik. Lelah dengan ketidakpastian politik, Ibnu Khaldun akhirnya menarik diri dari kehidupan publik untuk selama-lamanya dan mulai mengejar minatnya dalam bidang intelektual dan sastra. Ketika berusia sekitar 45 tahun, ia menetap permanen bersama keluarganya di sebuah lokasi yang tenang di distrik Bani Arif dan menghabiskan 4 tahun berikutnya seperti petapa. Selama periode ini, ia menulis karya besarnya yang diakui secara umum berjudul Kitab Al-Ibar Wad Diwan Al-Mubtada Wal Khobar Fil Ayyamil Arab Wal Ajam Wal Barbar, atau buku contoh-contoh instruktif dan daftar subjek dan predikat yang berhubungan dengan sejarah masyarakat Arab, Persia, dan Barbar yang ditakdirkan mengabadikan namanya.